Ini kisah nyata yang kebetulan cerita ini kisah nyata daripada sahabat kami. Sebenarnya Kiai Kamal pun saya belum ceritakan karena cerita ini saya baru dapat 1 minggu langsung dari orangnya ya. Langsung Kiai. Jadi dulu kami punya, bukan dulu, sampai sekarang kami punya sahabat sama-sama di Darul Rahman. Sahabat kami satu kelas, teman bermain. Ini benar-benar akhirnya nggak selesai Kiai. 2 tahun, 3 tahun keluar. Itu di luar betul-betul gelap, betul-betul bajingan. Beliau cerita, ya, saya betul-betul gelap Jalfan. Saya benar-benar bajingan. Kerjaan saya mecahin kepala orang. Bahkan pernah bunuh orang. Tidak ada satu hari pun yang terlewat kecuali minum minuman keras. Jam 10 pagi ini sudah mabok Kiai. Ini sahabat kami. Maka dari hadis ini memang perlu ada upaya untuk bagaimana kita betul-betul berani dan mau keluar daripada kemaksiatan. Butuh nekat. Dan ada satu cerita yang luar biasa yang kami dapatkan daripada cerita ini. Ini orang nggak kenal ulama Kiai, nggak kenal habaib, nggak ngerti Habib tuh apa sih Habib? Kayak gimana sih ini Habib tuh apa? Dikira Habib tuh ya Kiai, Habib ya Ustadz biasa gitu. Satu cerita, pokoknya kerjaannya Masya Allah, tapi ada satu keistimewaan yang beliau miliki adalah beliau tidak pernah membuat susah orang susah. Ini kalau kayak saya bilang nih, habis dengar cerita itu saya bilang ini si Pitung nih, ini jawara betul memang nih anak. Wow, bekas sayatannya Masya Allah Kiai. Nah ini teman-teman kalau di mana Citerep, Cibinong, sebutkan nama dia mesti semua hafal. Mau yang preman hafal, Ambon semua nggak berani. Orang-orang di pasar mesti kenal beliau. Nanti pas saat lewat nanti Cibinong, Citerep, sebutkan nama orang ini mesti semua tahu. Tukang ribut, tukang mabuk. Satu cerita, ini Masya Allah, ini ada 2 hikmah nanti, pada akhirnya ada 2 hikmah yang kita bisa ambil daripada cerita ini. Yang pertama, ini orang nggak tahu Habib itu siapa, nggak ngerti, nggak kenal. Satu cerita dalam mimpinya beliau didatangi lewat mimpinya oleh Al-Imam Besar Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Mimpi pertama digebukin pakai sorban Kiai. Digebukin pakai, udah nggak tahu ini Habib Rizik, nggak tahu Kiai. Siapa ini yang gebukin? Nggak ngerti ini Habib, nggak ngerti. Satu cerita dari situ ada sebuah keinginan kuat untuk berhenti minum. Berhenti minum. Wow, pokoknya ini orang gedean sudah. Pokoknya tukang bakar rumah orang, gudang. Satu cerita ekstrimnya Masya Allah. Satu cerita beliau kerja jadi security keamanan di satu pabrik. Ada selisih gaji yang menurut teman kami ini dizolimi, gajinya kurang. Siang-siang hari Minggu bawa truk Kiai. Itu di pabrik diangkutin semua ke truk. Ngeri. Ini Masya Allah ceritanya sampai merinding saya. Ya. Ini orang dapat hidayah lewat mimpi. Bahkan yang dimimpikan tidak tahu ini siapa. Pokoknya setiap kegelapan yang tidak, ini narkoba tidak, zina tidak, minum tiap pagi kecuali hari Jumat Kiai. Ini sahabat kami ini jujur, saya sholatnya seminggu sekali Jumatan sudah. Allahu Akbar. Tapi Masya Allah ini orang amalannya baik. Semenjak dulu bajingannya, gelapnya. Jadi kalau ada orang-orang dipalak, ya ini yang bantu. Sampai satu ketika supir angkot di Cibinong, di Citerep itu setoran tiap bulan ngasih rezeki gara-gara sudah stop yang malak ya. Gara-gara dibantuin. Si Pitung kalau saya bilang. Kalau sudah bikin kejadian ribut, itu polisi puluhan di rumahnya. Mbak Din mimpi sampai 3 kali dengan Habib Rizik. Ini siapa nih orang? Satu cerita ketemu dengan Habib Rizik, ketemu dengan salah satu habaib, diceritakan tentang
ini kalau Habib adalah duriahnya Rasulullah, bla 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 bla, diajak majlis, dalam majlisnya Habib Rizik, baru oh ini yang mimpi, yang datang dalam mimpi saya. Bapak Ibu tahu, ini orang sensitifnya luar biasa. Dan cerita ini Habib Rizik, Habib Hanif pun nggak tahu. Dan insya Allah kami akan ceritakan. Itu kalau sudah ada satu kelompok ceritakan tentang keburukan ulama, keburukan kiai, terlebih cerita jelek-jelekin imam besar, itu ngambil golok, datang ke rumah ngambil golok, izin ke istrinya. Dua hal saja. Satu, paling saya kalau tidak masuk penjara. Yang kedua, ya saya mati. Keren ini, selalu. Ini Jawara Betawi betul nih. Karena memang dari pondok ini ahli silat ya. Benar-benar. Dan sekarang Bapak Ibu tahu, beliau punya dakwah, punya majelis yang ini preman-preman, anak-anak jalanan, anak-anak pasar. Dan Masya Allah, manfaat yang Allah berikan kepada ini teman kami, sahabat kami ini, ratusan orang sudah dimasukkan, karena yang mau lamar kerja ini mesti lewat dia. Pabrik nggak ada yang berani satupun di Citerapin. Kan biasa kalau di kota-kota besar itu mau kerja pakai duit. Ya, pakai duit itu pun belum tentu keterima. Jadi minta tolong, pesannya cuma 3. 1, dapat gaji, bahagiakan orang tua. Yang kedua, sisihkan untuk anak yatim. Yang ketiga, pakai di jalan kebaikan. Alhamdulillah sekarang dakwahnya luar biasa nih. Ya Rob, ini padahal orang dapat hidayah lewat mimpi. Ya, hatinya ada ingin keluar daripada maksiat, karena dalam maksiat ini nggak ada kebahagiaan, nggak ada. Orang mabok ini nggak ada enak-enaknya, nggak ada. Orang maksiat ini nggak ada enak-enaknya, nggak ada. Ya, hatinya terbesit ingin Allah datangkan imam besar lewat mimpi tok. Sekarang alhamdulillah ya, kemana-mana pecian, kemana-mana sarungan, alhamdulillah buka majelis. Bahkan sekarang nih kami silaturahmi kemarin ke rumahnya, foto habaib semua Ki. Ya Rob, ana bilang tetap dengan warna antum. Jangan berhenti. Ya, dakwahnya memang bilhal. Alhamdulillah. Nah, ini urusan hidayah. Ya, urusan hidayah. Yang penting ada hati mau keluar daripada maksiat. Kalau saja. Nah, ini kesimpulan yang pertama, kalau saja. Ini orang gelap, bajingan. Beliau sendiri yang ngaku. Ya, tukang pecahin kepala orang. Allah bisa kasih hidayah dan Allah bisa entaskan. Apalagi kita yang Allah berikan kemudahan duduk di majelis-majelis ilmu. Yang kedua, hikmahnya adalah di sini menunjukkan betapa Imam besar Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab adalah seorang wali. Bagaimana tidak lewat mimpinya saja bisa menjadikan sebab hidayah untuk seseorang. Mimpinya tok lewat mimpi. Ajib, ini yang dimimpiin nggak tahu lagi kalau itu Habib Rizik. Mudah-mudahan ini nanti nyampe cerita ini dan kami akan ceritakan ini. Menarik sekali. Nah, mudah-mudahan sahabat kami juga nyimak nih. Ya, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan hidayat Allah perkenankan kepada kita semua. Kita istiqomah menjadi ahli-ahli majelis, istiqomah menjaga sholat kita, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Dan juga istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja.